Shalom, selamat malam. Apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat. Jemaat yang terkasih, kita telah memperingati kematian Yesus menebus dosa kita di dalam perayaan Jumat Agung. Dan kita juga sedang menanti akan merayakan Paskah. Dan hari ini hari Sabtu biasanya dalam tahun gereja disebut sebagai Sabtu Sunyi. Jarang gereja merayakannya. Namun kita perlu untuk merenungkan kembali. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dilakukan para murid setelah Yesus mati dan dikuburkan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah memperingati kematian-Mu, menebus kami dari dosa kami. Dan saat ini kami akan terus diteguhkan oleh firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Cerahi pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami mampu memahami dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Catatan mengenai apa yang dilakukan oleh para murid cukup sedikit. Saya melihat hanya 2 ayat menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh para murid setelah Yesus mati dan dikuburkan dan menuju Yesus bangkit. Catatannya hanya 2 ayat, yaitu yang tercatat dalam Markus pasal 16 ayat 1 yang berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Yang kedua adalah Lukas pasal 23 ayat 56 berkata, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dari catatan ini kita melihat bahwa murid-murid secara khusus para perempuan, mereka dalam masa Sabtu Sunyi, saat itu hari Sabat, mereka beristirahat dan mengikuti hukum Taurat. Mereka tidak melanggar walaupun mereka adalah murid Yesus yang mengajarkan bukan tidak menghormati hari Sabat, tetapi Yesus di atas hari Sabat, mereka tetap mentaati dan mengikuti aturan Sabat. Dan setelah hari Sabat, mereka kemudian mempersiapkan rempah-rempah dan mur untuk menyatakan kasih mereka kepada Yesus. Ini menjadi catatan bagi kita, apa yang dilakukan oleh para murid, terutama para wanita. Di manakah para lelaki? Kalau kita mengikuti perjalanan penderitaan Yesus dari Getsemani sampai ke Golgota, bahkan sampai ke kuburan Yesus, para lelaki ada yang lari meninggalkan Yesus di Getsemani, ada yang mengkhianati Yesus, Yudas, ada yang menyangkal Yesus, Petrus, tapi ada satu yang tetap mengikuti sampai ke Golgota, Yohanes. Jemaat yang terkasih, di manakah para lelaki? Ya, saya juga lelaki. Ya, mungkin agak malu-malu dikit. Tetapi kita melihat juga, mungkin kalau saya merenung-merenung, mungkin para lelaki sedang merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Petrus contohnya, dia menyesali. Beda dengan Yudas, dia gantung diri. Tapi yang dilakukan oleh para wanita ini, mungkin kita boleh contoh. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap melakukan hukum Sabat. Hukum Sabat mengharuskan orang diam di rumah dan kemudian berdoa bersama-sama dengan keluarga. Mereka tetap melakukan itu. Dan juga setelah lewat Sabat, mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk mempersembahkan bagi yang dikasih, yaitu Yesus, meminyaki Yesus. Jemaat yang terkasih, mungkin kita perlu belajar dari para perempuan, bahwa ketika
kita di dalam menanti dan mau merayakan Paskah, harusnya kita tetap merenungkan kembali kasih Tuhan, tetap mentaati apa yang Tuhan mau, yaitu merenungkan kasih-Nya Dia. Yang kedua, mempersiapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah sebagai bukti nyata kasih kita kepada Kristus. Baik melalui ibadah, baik melalui pengucapan syukur dari persembahan kita, baik melalui puji-pujian, atau perbuatan kita yang menyatakan kasih kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh para perempuan ini dalam menanti dan akan nanti mereka menikmati kebangkitan Yesus. Dan mari kita seperti itu, merenungkan kembali kasih Kristus dan mempersiapkan untuk melakukan hal yang indah bagi Kristus dan bagi sesama. Selamat menikmati Sabtu Suntuk. Ada satu lagu yang indah untuk kita merenungkan kembali bagaimana Yesus sudah menghapus dosa saya dan saudara. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.